pagi memulakan persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh seketika. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena walaupun kami jauh, Engkau memberi kami kesempatan dan peluang untuk bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Sebentar lagi, pada masa ini kami akan mulakan persekutuan pagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas, dan begitu juga dengan kasih-Nya. Oleh itu, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Tak Terbatas. Bukan caramu mencintai, ada cinta proses hidup di terendahku kau hadirku mengangkatku, tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas pasamu, tak terduga rencanamu, kau yang kuandalkan di setiap langkah. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musibahku. Masa ini ialah renungan, dan sebelum kita mendengar renungan, kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan ya Tuhan. Engkau bukalah mata dan telinga kami, begitu juga dengan hati kami, agar kiranya apa juga yang Engkau ingin sampaikan melalui renungan ini dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Renungan pada hari ini, saya petik daripada Galatia pasal 6, ayat 1 dan 2. Di bawah tajuk, saling memikul beban. Saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Melayu. Saudara-saudaraku, jika seseorang didapati melakukan sesuatu yang salah, hendaklah kamu yang hidup menurut pimpinan Roh Allah membimbing orang itu kembali kepada jalan benar. Tetapi kamu harus melakukannya dengan lemah lembut. Berwaspadalah supaya kamu sendiri tidak tergoda untuk berbuat hal yang sama. Hendaklah kamu saling menolong memikul beban. Dengan cara demikian, kamu akan mentaati perintah Kristus. Saudara dan saudari sekalian, dalam kehidupan seharian kita, ada kalanya kita secara sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan. Namun begitu, tidak apa yang perlu dihairankan, kerana sesungguhnya kita semua ini tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, melainkan dia
yang telah mengosongkan dirinya lalu turun ke muka bumi dan akhirnya mati di kayu salib bagi menembus dosa kita. Tetapi walaupun kita tidak sempurna, tidak bermaksud kita sewenang-wenangnya boleh melakukan kesalahan, melainkan memperbaiki kesalahan kita. Masalahnya, ada orang yang tidak tahu bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Bahkan, ada juga orang yang tidak tahu, yang tidak menyadari bahwa yang melakukan kesalahan. Ketika itulah, kita sebagai saudara seiman memainkan peranan kita. Kita hendaklah dengan penuh sabar membimbing mereka ke jalan yang benar. Tetapi berhati-hatilah agar kita juga tidak terjerumus melakukan kesalahan itu. Contohnya, kita ada satu kawan yang mengamalkan gaya hidup berlandaskan hedonisme, yaitu gaya hidup yang mementingkan keseronokan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Kita masih dapat membantu individu seperti ini dengan mendekatinya dan bergaul rapat dengannya, sambil mempamerkan kemuliaan Allah dalam setiap tindakan maupun pertuturan kita. Dengan itu, individu tersebut boleh meneladani kita dan kembali ke jalan yang benar. Demikian saja renungan kita pada pagi hari ini. Saat ini adalah ruangan doa syafaat. Ada 4 bahan di sini. Yang pertama ialah untuk kesehatan kita semua. Kedua, hala 7 kita selepas SPM. Ketiga, untuk pemimpin gereja maupun pemimpin di negara kita. Dan keempat, kita berdoa untuk kedamaian konflik di dunia kita. Sekiranya ada apa-apa bahan doa lain, boleh coba cakap. Oke, jika tidak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami semua pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan kesehatan kami yang sedia ada, maupun kepada siapa yang sakit pada saat ini, Kau sembuhkanlah mereka. Engkau berkatilah segala obat-obatan yang mereka terima, yang mereka makan, agar mereka dapat disembuhkan melalui obat-obatan itu. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk hala 7 kami selepas SPM. Baru-baru ini kami mendapat keputusan SPM ya Tuhan. Tidak kira apa juga yang kami dapat semasa SPM itu. Kiranya Engkau memberkati kami dan meletakkan kami di tempat yang sesuai mengikut kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan mereka yang sedang bekerja sekarang. Engkau berkatilah mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik dan menyertakan Engkau di dalam kehidupan seharian mereka, di dalam pekerjaan mereka. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan, agar Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk memimpin kami dan menguruskan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Dan begitu juga dengan pemimpin di negara kami maupun pemimpin PCS ya Tuhan. Hanya Engkau lah ya Tuhan yang kami dapat andalkan dalam situasi-situasi seperti ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk konflik dunia kami pada saat ini ya Tuhan, yang semakin tunggang langgang. Kiranya Engkau campur tangan dan mendamaikan kedua-dua pihak ya Tuhan, agar tidak ada jiwa yang terkorban, yang lebih banyak lagi terkorban melalui konflik tersebut. Ini saja doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Satu dosa ketika. Persekutuan. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Thank you, Nong. Oke, sama-sama Kakak.